Yeay, halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Wah, pasti semuanya sehat dong ya. Oke, hari ini kita akan kembali ke kegiatan pembelajaran secara online melalui media-media yang sudah disediakan. Nah, tetap sama seperti pembelajaran minggu lalu, hari ini kita akan bahas tentang materi-materi yang ada di pelajaran PPKN, khususnya kelas 10 untuk program IPA dan IPS. Nah, semuanya pasti udah pada gak sabar ya. Semoga setiap ilmu dan setiap materi yang dijelaskan dalam video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama, kita langsung mulai pembelajarannya. Yeay, check it out! Nah, di antara kita pastinya masih ingat dong materi sebelumnya, yaitu tentang hakikat Nusantara. Yap, benar sekali. Di situ kita bahas tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Dan hari ini kita akan belajar tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Nah, bicara tentang kedudukan wawasan Nusantara ini merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Jadi, pada dasarnya wawasan Nusantara ini merupakan landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dan bernegara di Indonesia. Nah, setelah itu poin yang kedua kita bahas tentang fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan. Nah, ini memiliki arti kalau kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran dalam hati kita masing-masing untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Nah, yang kedua, menanamkan cinta terhadap tanah air untuk memunculkan rasa rela berkorban untuk membelanya. Hal ini memiliki arti kalau kita sebagai warga negara Indonesia mampu menciptakan suatu upaya sederhana bagaimana menumbuhkan rasa semangat nasionalisme di dalam diri kita, dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan lebih mencintai kebudayaan-kebudayaan dan tradisi yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu. Next, yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Hal ini memiliki arti kalau hak dan kewajiban itu harus bisa berdampingan. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara harus mampu menempatkan apakah hak sesuatu yang kita terima dapat kita jalankan sesuai dengan kewajiban yang sudah kita lakukan. Jadi, pada akhirnya tidak ada sesuatu hal yang menyimpang dari hukum di Indonesia. Next, yang keempat, mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan. Nah, bicara tentang multikultural, kita pastinya sudah paham kalau multikultural adalah istilah lain dari keberagaman dalam budaya. Satu hal yang membuat negara Indonesia itu unik dalam hal multikultural adalah ada ribuan kebudayaan dari ribuan suku yang terdapat di Indonesia, namun bersatu dalam satu kesatuan Nusantara. Nah, ini istimewanya Indonesia, sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus mampu menciptakan kondisi untuk mempertahankan seluruh kebudayaan tersebut. Next, poin berikutnya tentang tujuan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara terbagi ke dalam dua tujuan pokok, yaitu yang pertama ada namanya tujuan ke dalam, di mana memiliki arti mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alami maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan kalau tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan martabat manusia di seluruh dunia.
Next, yang kedua, tujuan keluar, artinya seluruh warga negara ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Kesimpulannya adalah diharapkan agar wawasan Nusantara ini dapat mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan tetap mengutamakan atau memfokuskan diri pada kepentingan nasional daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, demikian tadi info tentang kedudukan, fungsi, tujuan dari wawasan Nusantara. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami seperti apa konsep dari wawasan Nusantara itu. Jangan lupa tetap belajar dan tetap tambah wawasan dengan banyak ilmu agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk Indonesia. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.